A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ibu dan Mbak Arum berdiri di depan pintu kamar menatap kami. Mereka terlihat mematung dan terdiam beberapa saat. Suasana yang sebelumnya hening menjadi mencekam ketika ibu mengarahkan cahaya senter yang dibawanya ke seluruh sudut ruangan. Ya Allah, apa yang telah kalian lakukan? Sorot cahaya senter yang tiba-tiba terarah ke wajahku membuatku merasa seperti sedang diinterogasi atas hal yang sekarang tengah terjadi. Panji. Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, ibu menarik pergelangan tangan Mbak Arum dan pergi meninggalkan kamar. Aku benar-benar bodoh. Apa yang harus aku jelaskan pada ibu? Setelah beberapa saat aku kembali terkurung dalam kegelapan. Cahaya dari lampu kamar yang kembali menyala mulai menyingkap kabut hitam di sekitar ruangan. Ban, Din, kalian ndak apa-apa toh? Bidin tidak menjawab dan justru menundukkan kepalanya. Tangannya menutupi wajah, mencoba menyembunyikan suara isakan dan tangis yang mulai terdengar. Apa yang telah kita perbuat, Bang? Gumam Bani dengan suaranya yang gemetar. Kita sudah membunuh Mbah Kakung, Bang. Ibu dan Mbak Arum kembali memasuki kamar setelah melihat kondisi Mbah Kakung yang terbaring tanpa selai benang. Mbak Arum segera menutup matanya dengan tangan. Romo, ucap ibu saat menyentuh tubuh Mbah Kakung yang tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sisa-sisa daun kelor yang masih menempel di tubuh Mbah Kakung kini ibu singkirkan. Cepat ambilkan kain sarung di lemari itu, Ban. Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan? Maafkan Panji, Bu. Semua ini memang ide Panji. Dan Panji terpaksa melakukannya. Tapi Panji tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Terpaksa kamu lakukan. Apa maksudmu? Maaf, Bu. Panji sudah tidak tahan lagi dengan omongan warga kampung yang mengatakan Mbah Kakung mengamalkan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Dan apa yang sekarang Panji lakukan ini untuk membuktikannya. Sumpah, Bu, Panji tidak menyangka akan seperti ini. Panji menyesal. Kata-kataku membuat wajah ibu yang tadinya marah kini tampak sedikit lebih tenang. Ci, seharusnya kamu harus berpikir dengan matang sebelum bertindak. Apakah benar ini akan membuktikan bahwa Mbah Kakungmu mempelajari ilmu hitam? Dan jika benar, apakah tindakanmu sekarang akan mengakhiri semuanya? Atau malah menimbulkan efek lain yang tidak terduga?
Maafkan Panji, Bu. Panji merasa sangat menyesal atas tindakanku ini. Sudahlah, Ji. Sebaiknya sekarang kamu dan Bidin ke rumah Pak Udin, supaya warga kampung mengetahui kabar kematian ini. Bani, tolong bantu Mbak Arum dan Ibu membersihkan kamar ini, ucap Ibu. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya langkah kami terhenti di depan rumah Pak Udin. Keadaan rumahnya terlihat sepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Udin. Sepertinya mereka sudah tidur, Ci. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Bidin, Panji, ada apa? Pak, Mbah Kakung sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kejadiannya, Ci? Awalnya Panji pikir Mbah Kakung hanya tidur. Tapi saat Panji memegang tangan serta dada Mbah Kakung, Panji tidak merasakan detak jantung dan nadi Mbah Kakung, Pak. Ucapku bohong. Mendengar penjelasanku, Pak Udin mengangguk-angguk. Ya sudah, sebentar lagi Pak Udin ke rumahmu, sekaligus memberitahukan warga kampung tentang kematian Mbah Harjo. Iya, Pak. Kalau boleh, Panji mau meminjam sepeda motor Pak Udin. Panji ingin memberitahukan berita kematian Mbah Kakung pada Bapak. Oh, iya, Ji. Tunggu sebentar. Pak Udin ambilkan kuncinya dulu. Pak Udin masuk ke dalam rumah, kemudian keluar sambil menyerahkan kunci motor. Aku bergegas menuju wartel untuk menelpon Bapak. Suasana malam yang sudah larut ditambah lagi dengan rintik air hujan yang belum terhenti, membuat kondisi jalan raya terlihat lengang. Memangnya kamu ndak punya motor, Ci? Enggak, Din. Kamu kan tahu sendiri aku baru datang dari Lampung. Mana sempat beli motor. Lagian rencana kami pulang kampung kan hanya sebentar. Nggak nyangka bakal seperti ini kejadiannya. Beberapa menit mengendarai motor menyibak gelapnya malam. Akhirnya aku dan Bidin sampai. Bergegas aku berjalan menuju wartel dan menghubungi nomor yang dulu Bapak berikan. Kamu yakin nomor yang kamu hubungi itu benar, Ci? Tanya Bidin setelah hampir 10 menit. Tidak mendengar percakapan antara aku dengan nomor yang aku hubungi. Yakin, Din. Aku kembali mencoba menghubungi nomor telepon tersebut. Namun hanya nada sambung panjang yang terdengar di telinga. Apa mungkin Bapak sudah tidur? Gumamku. Bisa jadi, Ci. Ya sudah, sebaiknya kita kembali ke rumahmu. Pagi-pagi kita coba hubungi lagi, usul Bidin. Aku mengangguk dan memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Bayangan akan suasana rumah yang sudah ramai oleh warga kampung yang mengetahui berita kematian Mbah Kakung membuat aku gelisah. Bagaimana kalau mereka mengetahui kematian Mbah Kakung gara-gara daun kelor itu? Aku melihat seorang laki-laki parubaya yang tengah berlari berlawanan arah. Pak Sarno. Mas Panji. Seru Pak Sarno. Belum sempat aku bertanya dari mana dan hendak kemana. Pak Sarno memintaku supaya segera kembali ke rumah sekarang juga. Loh, memangnya ada apa, Pak?
Tanyaku curiga. Nanti saja dijelaskan di rumah, Mas. Ya sudah, ayo kita bonceng 3, Pak, ajakku. Sepeda motor mulai melaju menembus licinnya jalanan kampung. Saat sudah sampai di pekarangan rumah, beberapa tetangga sibuk membereskan kursi-kursi sebagai persiapan menyambut warga kampung lainnya yang akan hadir untuk melayat Mbah Kakung. Salah satu tetangga yang menyadari kehadiranku terlihat berlari memasuki rumah. Panji, cepat masuk. Ibu Ji, Ibu. Mbak Arum berseru sambil menghampiriku. Ibu kenapa, Mbak? Di mana ibu sekarang? Ucapku kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Terlihat Bani dan Paudin tengah berdiri di depan pintu kamar ibu. Jangan panik, Ji. Kamu harus tenang. Ibumu sedang melahirkan. Lebih baik kamu berdoa. Semoga ibu kamu baik-baik saja. Melahirkan, Pak. Tapi setengah jam yang lalu ibu terlihat baik-baik saja. Dan bukankah seharusnya ibu melahirkan 2 minggu lagi? Tenang, Ci. Sebaiknya kamu duduk dulu. Kamu berdoa untuk keselamatan ibu dan adikmu. Kenapa ibu melahirkan bersamaan dengan kematian Mbah Kakung? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah buntut dari sesuatu yang aku lakukan tadi terhadap Mbah Kakung? Kalau terjadi apa-apa dengan ibu dan adikku, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kamu baik-baik saja, Toji? Tanya Mbak Arum. Aku baik-baik saja, Mbak. Aku hanya cemas dengan kondisi ibu sekarang ini. Semoga ibu tidak kenapa-napa ya, Mbak. Mas, kira-kira kapan Bapak pulang? Aku sudah tidak tahan lagi dengan semuanya, Mas. Aku takut, saut Bani sambil menundukkan wajah. Besok Mas coba hubungi Bapak lagi. Tadi Mas telepon tapi tidak diangkat. Oh iya, bagaimana dengan jenazah Mbah Kakung? Masih ada di dalam kamar, Mas. Tadi Mbah Pon beserta beberapa orang warga kampung masuk. Sepertinya tengah mendoakan Mbah Kakung. Singkat cerita, suasana di dalam rumah terasa begitu tegang dan hening. Hanya suara jarum jam yang terus berdetak dengan ritme yang teratur dan semakin menambah ketegangan di ruang tamu. Dan tiba-tiba, seperti memotong keheningan malam, terdengar suara tangisan bayi yang melengking tinggi. Ibu, kami langsung berdiri dan menuju pintu kamar ibu. Sepertinya ibu sudah melahirkan, ucap Bani mendekatkan telinganya ke pintu kamar. Iya, semoga ibu dan adik bayi baik-baik saja, ujarku. Pintu kamar mulai terbuka dan terlihat seorang wanita tua keluar dari dalam kamar. Ia adalah dukun beranak yang membantu kelahiran ibu. Bagaimana keadaan ibu dan adik kami? Tanyaku cemas. Ibu dan bayinya baik-baik saja. Ayo masuk, jawab wanita tua tersebut dengan senyum lega. Kami bergegas masuk ke dalam kamar untuk melihat ibu dan adikku yang baru lahir. Bu, bagaimana keadaan ibu? Tanyaku saat melihat wajah ibuku yang pucat. Terlihat bahwa proses kelahiran yang terkesan agak dipaksakan ini membuat kondisinya melemah. Ibu baik-baik saja. Bagaimana dengan bapakmu, Ci?
"Apa besok bapak pulang?" tanya ibu penuh harap. Melihat kondisi ibu yang lemah seperti ini, aku mengangguk. Meskipun aku ingin memberitahu kenyataan tentang bapak yang belum bisa dihubungi, aku memutuskan untuk menyimpannya agar tidak membuat ibu cemas. Singkat cerita, proses pemakaman Mbah Kakung dilakukan tepat jam 10 pagi. Kekhawatiranku akan adanya kejadian aneh yang mengiringi proses pemakaman Mbah Kakung sama sekali tidak terjadi. Aku lega. Tapi aku memergoki beberapa warga kampung yang terlihat menghentikan pembicaraannya saat aku tak sengaja melihat mereka. "Sebaiknya kamu berpikir positif aja, Ji. Mungkin warga kampung itu tidak sedang membicarakan Mbah Kakung," ucap ibu. Begitu aku mengadu saat pulang ke rumah. "Bisa jadi sih, Bu. Tapi andai ibu melihatnya sendiri, mungkin ibu akan mempunyai pikiran yang sama dengan apa yang Panji pikirkan." Oh iya. Kira-kira jam berapa bapakmu sampai di rumah?" "Sepertinya nanti malam, Bu." "Ya sudah kalau begitu. Mungkin bapakmu memang sedang sibuk mengurus proses pengunduran diri. Ditambah lagi bapak harus mengurus juga proses perpindahan sekolah kalian. Tapi ibu harap bapakmu bisa pulang malam ini." Perubahan intonasi suara ibu menimbulkan tanda tanya. "Bu, boleh Panji bertanya sesuatu?" Ibu mengangguk. Ekspresi wajah ibu yang terlihat tegang seperti menggambarkan adanya sebuah beban berat yang tengah bersemayam dalam pikirannya. "Panji hanya ingin tahu, Bu, apa yang sebenarnya ibu alami malam itu. Bukankah ibu bilang melahirkannya 2 minggu lagi?" tanyaku. Aku melihat butiran air mata yang terlihat mulai menggenang di kedua kelopak mata ibu. "Ji, firasat buruk ibu mengenai efek dari apa yang sudah kamu lakukan terhadap mbahmu itu seperti menjadi kenyataan." "Menjadi kenyataan? Menjadi kenyataan bagaimana, Bu?" tanya Mbak Arum yang merasa bingung dengan maksud ibu. Lama ibu terdiam dengan tatapan kosong. Genangan air mata yang sedari tadi masih tertahan di kedua kelopak matanya mulai terlihat membasahi wajah. "Sebenarnya ibu melihat sesuatu malam itu." Ibu terdiam beberapa saat. Bani yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan pembicaraan ini, kini menggenggam tangan ibu yang terlihat gemetar. Kami mendesak ibu agar mengatakan hal yang terjadi malam itu. "Ibu yakin apa yang ibu lihat itu adalah Mbah Kakung dan Budi Ratmi?" tanya Mbak Arum. Begitu ibu telah mengakhiri ucapannya. "Entahlah. Malam itu semuanya terlihat begitu gelap. Ibu hanya melihat sesosok wanita yang sedang berdiri di pinggir sumur. Meskipun wanita itu membelakangi ibu, ibu yakin bahwa wanita itu sedang menangis sambil melihat ke dalam sumur. Suara tangisnya yang semakin terdengar jelas membuat ibu mulai merasa takut. Akhirnya, ibu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun, baru saja ibu membalikkan tubuh, ibu melihat ada seorang pria tengah berdiri di depan pintu rumah sambil menggenggam sebuah golok kecil. Kulit tubuhnya yang berwarna hitam seperti membungkus kedua bola matanya yang terlihat tajam menatap ke arah ibu. Sejenak ibu kembali terdiam. Air mata yang mengalir dari kedua matanya semakin deras.
Mbak Arum yang melihat hal itu memeluk ibu. "Udah Bu, jangan ibu teruskan lagi ceritanya." "Ya Allah, ibu benar-benar tidak ingin melahirkan adik kalian dalam situasi seperti itu." Ketakutan yang ibu rasakan semakin terasa begitu melihat sesosok pria tersebut mulai menghampiri ibu. Hal inilah yang membuat ibu akhirnya jatuh terjerembab ke tanah. Ucap ibu mengakhiri penjelasannya. "Semoga nanti malam Bapak sampai ya Bu," ucap Mbak Arum sambil melepaskan pelukannya. "Semoga Rum, karena ibu mempunyai firasat. Semua ini akan semakin bertambah buruk tanpa ada Bapak di rumah ini," ucap ibu dengan khawatir. Seiring dengan perputaran jarum jam yang terus bergerak, terlihat senja yang sedari tadi tengah memamerkan pesonanya mulai tergantikan oleh kumpulan awan hitam yang bergerak bebas mengikuti hembusan angin. Semakin gelap dan suram suasana di luar, semakin terasa ketakutan yang menyelimuti hati kami di dalam kamar. "Kecilkan volume TV-nya, Ban." Suara azan maghrib yang mulai terdengar dari musola membuatku merasa perlu untuk menyuruh Bani mengecilkan volume TV yang sedang ditontonnya agar tidak mengganggu suasana yang sedikit tenang. "Kok Bapak belum pulang juga ya Mas?" tanya Bani sambil mengecilkan volume TV. Tatapan matanya terlihat memandang ke arah luar rumah melalui daun jendela yang terbuka. "Kan Mas sudah bilang, mungkin Bapak akan tiba malam ini," jawabku sambil beranjak dari kursi, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Terlihat Bani berjalan mengikutiku dari belakang. Andai saja keluarga kami belum mengalami kejadian buruk di rumah ini, tentu saja saat ini aku sudah menertawakan tingkah laku Bani yang terkesan menunjukkan rasa takutnya. "Mas," tegur Bani begitu selesai sholat. Aku yang masih berdoa menoleh ke arahnya. "Apa? Kamu percaya ndak dengan apa yang dikatakan ibu tadi?" "Perkataan yang mana?" "Kalau mengenai ibu melihat sesosok makhluk yang menyerupai Mbah Kakung dan Bude di halaman belakang, aku percaya." "Bukan itu Mas, tapi mengenai efek buruk dari sesuatu yang sudah kita lakukan terhadap Mbah Kakung." "Maksudmu efek buruk apa Ban?" tanyaku. "Ya, seperti yang dikatakan ibu tadi. Aku merasa khawatir Mas," ujarnya. "Aku belum yakin Ban, karena apa yang sudah dialami oleh ibu sebenarnya sudah pernah aku alami juga. Dan itu terjadi sebelum proses ritual yang kita lakukan," jawabku dengan ragu. "Lantas, mengenai firasat ibu tentang efek buruk itu maksudnya apa ya Mas? Apakah akan ada tumbal atau sejenisnya?" "Aku tidak tahu Ban. Itu hanya firasat dari ibu saja. Yang namanya firasat bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi kamu ndak usah berpikir terlalu jauh, apalagi sampai menghubungkannya dengan tumbal," ujarku mencoba menenangkan Bani. Entah mengapa, aku merasakan ada yang aneh dengan kata-kata tumbal. Kata-kata itu seperti terhubung dengan sesosok wanita. Ya,
sesosok wanita yang selama ini intensitas penampakannya paling sering aku temui. Bude, gumamku pelan dengan tatapan mata kosong yang menatap ke arah Bani. Bude, tanya Bani sambil menggerakkan tangannya di depan wajahku. Iya, Bude Ratmi. Jangan-jangan Bude adalah tumbal dari ilmu hitam yang Mbah Kakung amalkan selama ini, ucapku cemas. Ah, edan kamu mas. Kok kamu bisa berpikir seperti itu? Ini hanya analisaku saja, Ban. Tapi jika dihubungkan dengan kisah yang pernah Bidin ceritakan, bisa dikatakan ada hubungannya. Bidin pernah mengatakan hampir 2 tahun Mbah Kakung dan Mbah Putri meninggalkan kampung ini. Selama 2 tahun menghilang, Mbah Kakung dan Mbah Putri kembali dengan membawa 1 orang anak, yaitu Bapak. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mengingat kembali perkataan yang Bidin ucapkan malam itu. Berarti, jika benar bahwa Bude adalah kakak dari Bapak, selama 2 tahun Mbah Kakung dan Mbah Putri menghilang dari kampung ini, sebenarnya mereka sudah memiliki 2 orang anak, yaitu Bapak dan Bude. Jadi bisa dikatakan selama kurun waktu hingga saat Bude ditemukan di hutan, Bude disembunyikan. Sahut Bani memotong perkataanku. Lantas jika benar kalau Bude adalah tumbal dari ilmu hitam yang Mbah Kakung amalkan, mengapa sampai dengan kurun waktu tersebut Bude masih tetap hidup? Entah bagaimana aku menyikapi pertanyaan Bani, tapi yang dikatakannya semakin membuka tabir misteri yang selama ini terkubur bersama dengan jasad Mbah Kakung. Anak Bude. Ya, anak Bude. Jawabku tiba-tiba ketika teringat dengan kisah yang pernah diceritakan oleh Bidin waktu itu. Kamu boleh percaya atau enggak, Ban, tapi aku merasa kalau anak Bude yang kini menghilang bukan anak pertama Bude. Aku yakin. Yakin dari mana, Mas? Tanya Bani karena ucapanku yang terkesan ngelantur. Aku bisa merasakan kebingungan yang dirasakan Bani, karena selama ini dia tidak pernah mengetahui kisah yang pernah diceritakan oleh Bidin. Bidin pernah cerita, saat umur Mbah Kakung 38 tahun, Mbah Kakung jadi orang terkaya di kampung ini. Selain kaya, Mbah Kakung juga menjadi orang yang disegani. Pada masa-masa tersebut, jika memang benar ada tumbal atas ilmu hitam yang Mbah Kakung pelajari, maka bisa disimpulkan bahwa Bude sudah melahirkan seorang anak. Setelah mendengar penjelasanku, Bani memegangi tengkuknya. Mungkin karena ia merasa bingung atau sedang berpikir keras. Ini benar-benar gila, Mas. Aku benar-benar tidak menyangka kalau memang benar Mbah Kakung kita seperti itu. Aku tidak bisa bayangin kalau selama ini kita sudah tinggal dengan seseorang yang sangat jahat, ucap Bani dengan pikiran yang menerawang. Kamu jangan berpikir seperti itu dulu, Bani. Kan apa yang aku katakan ini hanya baru sebatas kemungkinan. Bisa jadi apa yang aku katakan itu salah, ucapku, berusaha menjauhkan pikiran buruk Bani tentang Mbah Kakung. Ndak tahu deh, Mas. Firasatku kok mengatakan apa yang sudah kamu katakan itu memang benar, jawab Bani ragu-ragu. Nah, itulah firasat, Ban. Firasat bisa benar, bisa juga enggak.
kataku. Sementara itu, Mbak Arum memanggil dari luar kamar. Aku bergegas keluar dari kamarku dan melihat Mbak Arum sedang membantu ibu berjalan keluar dari kamarnya. "Ji, tolong jaga adikmu dulu. Ibu mau ke kamar mandi." Aku mengangguk dan bergegas masuk kembali ke dalam kamarku. Lalu menanggalkan kain sarung yang masih aku pakai, serta membereskan sajadah yang masih terhampar di lantai. "Mau kemana, Mas?" "Jagain adik bayi. Kalau kamu takut sendirian di kamar ini, kamu bisa ikut juga ke kamar ibu. Biar bisa sekalian aku jaga." Bani terlihat mencibirkan bibirnya, dan hal ini memancing tawa kecil dariku. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.